Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah wa bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, kita melanjutkan kembali dalam kajian rutin di Mushola Baitus Salam dengan bahasan dari hadis-hadis adab dan akhlak. Di mana di pertemuan yang lalu kita membahas hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. An Jabirin radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Jabir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ma'rufin shadaqatun. Setiap kebajikan adalah sedekah. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Pertemuan terakhir kita telah membahas perawi dari hadis ini, yaitu sahabat Jabir bin Abdullah. Malam hari ini kita akan membahas matan hadisnya atau isi dari hadisnya. Dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebajikan itu adalah sedekah. Hadisnya sangat singkat, enggak panjang. Kullu ma'rufin shadaqah. Kita membaca enggak butuh 1 menit. Kullu ma'rufin shadaqah. Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki di antara mukjizat yang dimiliki oleh Rasul adalah ucapan yang singkat dan maknanya luas. Di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ucapannya singkat tetapi maknanya itu luas. Itu diantara mukjizatnya, ucapannya ringkas, pendek, tetapi ketika dibahas maknanya sangat luas. Beda kalau kita ngomongnya ngalor ngidul ngetan ngulon, aslinya itu aja. Dan ini disebutkan di dalam hadis Nabi
bahwa Rasul diberikan jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim? Ucapan yang ringkas tapi maknanya luas. Dan ini Rasul mengatakan demikian. Di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fudiltu 'alal anbiya'i bisittin." Aku diberikan keistimewaan yang itu tidak dimiliki oleh para nabi, ya, tidak dimiliki oleh para nabi yang lainnya. Bisittin, dengan 6 ini. Saya diberikan karunia. Siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala. Dengan 6 yang tidak dimiliki oleh para nabi yang lainnya. Satu keistimewaan besar yang tidak diberikan kepada para nabi yang lain. Dan ini hanya diberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bisittin, yaitu dengan 6. Apa yang pertama? U'titu jawami al-kalim. Aku diberikan karunia dengan ucapan yang ringkas. Ucapannya apa? Ringkas. Jadi luar biasa, ucapannya ringkas tapi maknanya padat. Maknanya itu apa? Luas. Terus yang 5 apa lagi? Wa nusirtu birra'ab. Aku diberikan karunia bahwa musuhku itu apa? Diberikan rasa takut sejauh 1 bulan perjalanan. Jadi 1 bulan perjalanan itu sudah ditakuti oleh musuh kaum muslimin dahulu pada zaman Rasul. Ya. Perjalanan dari Madinah menuju Romawi, ya, itu sekitar 25 hari jalan kaki. Itu mereka sudah takut, khawatir jamaah. Ya, perang Tabuk, kaum muslimin berangkat dari Madinah ke negeri Syam. Padahal ketika itu ya jaraknya jauh. Sekitar dari Madinah sampai ke perbatasan negeri Syam itu 800 kilo. Semarang mana tuh Jawa? Hah? Semarang Jakarta. Semarang Jakarta katanya 500. Jakarta Surabaya. Perjalanan yang sejauh 800 km dari takuti duluan Jawa. Ya. Ini dulu pada zaman Rasul, sekarang ya enggak. Musuh-musuh Islam malah ngetawain kaum muslimin. Karena seringnya pada ribut. Kemudian apa yang ketiga? Wa nusirt wa uhillat liyal ghanaimu. Dan aku diberikan karunia, yaitu dengan dihalalkan untukku dan umatku harta ghanimah. Ini dulu para nabi yang lain nggak boleh. Nggak boleh ngambil dari harta ghanimah. Karena kalau perang dahulu para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka apa jemaah? Kalau setelah menang, itu harta ghanimahnya dikumpulin di lapangan begitu. Nggak boleh diambil. Setelah nanti dikumpulin, nanti apa? Ada ya, api yang membakar. Jadi yang seperti petir menyambar kemudian hilang lenyap. Jadi kalau sudah dikumpulin kok belum terbakar, belum hilang, berarti ada yang ngumpetin, gitu. Oh nggak kebakar-bakar, berarti ada yang ngumpetin nih, begitu. Para nabi dulu begitu. Nanti satu-satu dijabat tangannya. Kalau yang lepas berarti dia nggak ngambil, yang lepas nggak ngambil. Wah kamu nggak lepas, kamu ngambil nih. Ya itu ada. Ya. Nanti iya. Bisa umpetin di belakang, ambil, diambil, ya, emasnya, peraknya yang diambil, kemudian taruh, kemudian hilang.
Tetapi untuk umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini wa uhillat liyal ghanaim, ini halal. Harta ghanimah ini halal. Harta dari rampasan peperangan. Tapi benar perang jihad. Ya, peperangan. Dapat ghanimah. Mungkin apa? Kendaraannya, mungkin dari hartanya yang ditinggal. Ya. Oh, dulu nggak boleh. Ini khusus untuk Nabi. Kemudian wa ju'ilat liyal ardu tahurun wa masjidah, dan dijadikan bumi ini untukku adalah tahuron, suci, wa masjidan, dan boleh untuk sholat. Ya. Mau sholat di masjid sini, mau di musola sini, mau masjid sana, boleh, bebas. Di rumah ya boleh, di jalan ya boleh, di lapangan ya boleh, di halaman boleh, ya, bebas. Kalau dulu enggak, tempatnya ditentukan, ya, tempatnya sudah ditentukan, nggak boleh di tempat lain kecuali yang sudah ditentukan. Tapi untuk umat ini yang tidak diberikan untuk para nabi yang lain ini, yang penting tempatnya suci, begitu, boleh sholat dimanapun, tahuron, suci. Wa ursiltu ilal khalqi kafatan. Kemudian yang kelima yang Allah berikan kepadaku adalah apa? Ya, aku diutus untuk semua manusia. Kalau dulu para nabi yang lain enggak, untuk kaumnya aja. Ya, seperti Bani Israel, turun temurun, meninggal nabinya kirim lagi, kirim lagi. Kirim Nabi Musa, kirim Nabi Isa, terus untuk kaumnya. Ya. Adapun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini enggak semuanya kafatan, dan ini enggak diberikan untuk Nabi yang lain, karena dulu mereka untuk kaumnya aja. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kafah, mau itu orang Arab, mau itu orang Jawa, mau itu orang Sunda, mau itu orang Papua, mau itu orang Amerika, sama begitu maknanya. Ya. Jadi nggak usah dipetak-petakin, begitu maknanya. Ya, kadang-kadang hari ini ada orang yang pengen metak-metakin. Ada Islam Amerika, ada Islam Cina, ada Islam Nusantara, besok Islam Meteseh. Ya. Nggak usah, kenapa? Karena Rasul mengatakan, wa ursiltu ilal khalqi kafatan. Aku diutus kepada seluruh manusia kafah. Kafah itu semuanya. Wa khutima bi nabiyyun, dan telah ditutup nabi dengan apa? Dengan diutusnya aku, kata Nabi. Kalau dulu enggak, kenapa? Kalau meninggal diutus lagi. Meninggal diutus lagi. Dibunuh, ada yang dibunuh Nabi, diutus lagi, begitu terus. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khutima bi an-nabiyyun. Tetapi para nabi semuanya telah ditutup dengan diutusnya aku. Maknanya apa? Setelah Rasul meninggal dunia enggak ada lagi. Sudah ditutup. Kalau nabi palsu ada. Nabi palsu. Ya. Yang ngaku nabi, ya, kapan itu di Jakarta, seorang perempuan ngaku nabi, akhirnya apa? Digerebek oleh aparat sama warga gara-gara menyebarkan agama apa? Agama yang enggak benar. Ternyata ngakunya nabi. Setelah diamankan di kantor kepolisian 3 hari, ngakunya malaikat Jibril. Masih mending ngakunya malaikat Jibril. Kalau ngakunya malaikat maut, repot. Nggak ada kematian, Pak. Loh, kenapa? Tuh, malaikat mautnya ditangkap. Ya. Nah, kita lanjutkan hadisnya. Jadi Rasul mengatakan, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap dari yang ma'ruf, kebajikan itu adalah shadaqah. Apa makna shadaqah? Disebutkan makna dari shadaqah itu sendiri atau makna dari ma'ruf. Makna arti dari ma'ruf, kullu ma'ruf, setiap dari kebajikan atau ma'ruf.
yaitu kebaikan yang lahir dari seseorang dalam bentuk kebaikan yang lahir, maknanya kebaikan yang dilakukan oleh seseorang dalam bentuk perbuatan, atau dalam bentuk perbuatan, atau meninggalkan perbuatan tertentu yang mendatangkan pahala atau dicatat sebagai sedekah. Saya ulangi, makna dari ma'ruf, kebajikan. Kebaikan yang dilakukan dari seseorang dalam bentuk perbuatan ataupun meninggalkan perbuatan tertentu yang dicatat pahala sedekah. Yang dicatat sebagai pahala sedekah. Berarti kalau kita melihat arti dari ma'ruf ini, kebaikan yang dilakukan oleh seorang dalam bentuk perbuatan atau meninggalkan sesuatu tertentu yang dicatat sebagai sedekah, maka maknanya sedekah itu enggak cuma harta gitu maknanya. Termasuk sedekah ya dengan harta. Tapi enggak cuma sedekah itu cuma dengan harta. Itu di antara sedekah iya, tapi bukan cuma satu-satunya. Kenapa demikian? Karena memang di dalam agama kita bukan hanya sekedar hablum minallahnya yang bagus, tetapi yang diperintahkan agar kita hidup di dunia, hablum minan nasnya juga bagus. Ada hablum minallah, bagaimana muamalah atau ibadah kita kepada Allah. Kemudian yang keduanya, bagaimana akhlak perbuatan yang dilakukan sesama manusia. Enggak cukup yang penting sholatnya rajin. Enggak cukup yang penting zakatnya semangat. Tetapi tidak baik kepada sesama. Nah, bukan begitu. Makanya disebutkan ma'ruf itu adalah kebaikan yang dilakukan oleh seorang dalam bentuk perbuatan atau meninggalkan perbuatan tertentu yang dicatat sebagai sedekah. Apapun itu bentuknya. Jadi enggak cukup yang penting Yang penting dalam urusan ibadahnya baik, enggak. Karena kita hidup di dunia. Maka ada hablum minallah dan juga ada hablum minan nas. Pernah pada zaman Rasul, ada seorang yang datang kepada Nabi dan mengatakan, inna fulana, ada seseorang tusalli laila, solat malamnya rajin. Solat malamnya rajin, apalagi wajibnya. Wa tasumun nahar, dan puasa sunnahnya rajin, apalagi yang wajib. Kalau sunnahnya aja rajin, apalagi yang wajib. Walakin tu'ti jironaha, tetapi dia suka mengganggu tetangganya, suka menyakiti orang lain. Apa kata Rasul? La khaira fiha, nggak ada kebaikannya dia. Padahal dia sudah sholat sunnahnya aja rajin, apalagi yang wajib. Dia sudah puasa sunnah, apalagi wajibnya. Tetapi dia di dalam hubungan sesama manusia, kata orang tersebut, dia mengatakan orang ini suka mengganggu tetangganya, menyakiti tetangganya, menzalimi tetangganya. Rasul mengatakan la khaira fiha, nggak ada kebaikan dia. Harusnya kan sholatnya rajin, puasanya rajin, masuk surga, kan nggak begitu. Bagaimana kehidupan di dunia? Inilah yang menjadikan bahwa kita itu hidup di dunia bukan hanya sekedar hubungan kita dengan Allah baik, tetapi juga bagaimana dengan manusia. Bagaimana dengan manusia? Karena aslinya di antara
tujuan ibadah itu ya menjadikan kita itu semakin baik. Tujuan ibadah diantaranya adalah agar kita semakin baik kepada manusia. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji dan mungkar kepada siapa? Manusia. Harusnya kalau sholat, dia meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Kok bisa sholatnya rajin? Zalimnya juga rajin. Zakatnya rajin, korupsinya juga rajin. Kenapa demikian? Berarti sholatnya itu bisa dikatakan belum benar. Kenapa? Harusnya kalau sholatnya benar itu mencegah tadi dari perbuatan zalim kepada orang lain. Saya kan korupsi kan buat bangun masjid. Bukan begitu. Ya. Kenapa? Karena di dunia ini kita diperintahkan juga ada hablum minallah dan hablum minan nas. Makanya Rasul mengatakan tadi orang yang semangat sholat malamnya, belum lagi wajibnya, puasanya, tetapi dia mendolimi orang lain, menyakiti orang lain, mengganggu orang lain, Rasul mengatakan la khaira fiha. Ya. Harusnya kan dikiranya, oh bagus itu sholatnya. Enggak cuma itu. Nah, dalam hadis ini, kullu ma'rufin shadaqah mengajarkan kepada kita bahwa kebaikan-kebaikan yang dilakukan seseorang di dalam Islam itu dicatat sebagai sedekah. Ya. Jadi enggak cuman apa? Ya, enggak cuman sholat doang. Oh, berarti kalau gitu sekalian aja Ustadz enggak sholat, ya salah lagi. Ya. Nah, ada orang begitu, ya. Orang sholatnya rajin, tetapi korupsinya semangat. Ya. Ada lagi mungkin ini ya jujur, amanah, tapi ora sholat. Ya salah juga. Ya. Harusnya dua-duanya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kemudian juga Rasul pernah mengatakan dalam hadisnya, dalam hadis yang diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari, bentuk-bentuk sedekah. Ternyata sedekah itu bukan hanya sekedar dengan harta, dengan apapun kebaikan yang kita lakukan. Kullu ma'rufin sedekah. Rasul bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi shadaqatun. Sendi-sendi manusia, ya, sendi-sendi manusia, ya. Di sana itu ada yang harusnya dia bersedekah. Manusia itu punya sendi-sendi, kurang lebih 360-an sendi dalam jasad ini. Maka harusnya dia bersyukur. Kenapa? Bayangkan, orang punya sendi-sendi bisa bergerak, ya. Kalau tangan ya nggak kaku, ya. Leher ya bisa naik. Ini karena ada sendi-sendi. Maka itu harusnya bersyukur untuk bisa bersedekah. Ya. Kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu. Ya. Di setiap hari bisa dia di setiap hari dari terbitnya matahari bisa dia bersedekah. Ya. Apa diantaranya? Ya'dilu baina tsnaini shadaqah, mendamaikan dua orang yang lagi ribut itu termasuk sedekah. Mendamaikan. Ya. Jangan malah ngomporin. Ya, kamu ditantang sama ono loh. Terus, kalau saya jadi kamu nih, wah, malah dipanasin. Ini nggak benar. Ya, bukannya mendamaikan. Ya. Kemudian wa yu'inu rajula ala dabatihi fayahmilu 'alaiha, atau mengangkatkan
barang-barang untuk dinaikkan, bantu orang menaikkan barang, ya, itu adalah sedekah. Oh, itu kayaknya berat ngangkatin barang itu, ya, ada orang kesusahan, ada orang mobilnya mogok, bantuin dorong, ada orang nggak tahu jalan, dia ditunjukin, termasuk sedekah. Ya. Wa yarfa'u aw yarfa'u 'alaiha mata'ahu sedekah, atau wa yu'inu rajula 'ala dabatihi, atau memboncengkan orang. Ya, boncengin, ya. Boncengin orang mau kemana, ya. Ini termasuk sedekah. Atau mengangkatkan barang, ya, itu juga termasuk sedekah dengan tenaga. Ya, dengan tenaga. Tadi dengan apa? Kendaraan. Kemudian Rasul melanjutkan wal kalimatu thayyibatu shadaqah, dan ngomong yang baik juga termasuk sedekah. Ngomong yang baik. Kalau enggak ya diem. Kalau enggak apa? Kalau enggak ngomong yang baik ya mending diem. Kenapa? Itu termasuk sedekah. Berkata yang baik. Apalagi di hari ini, ya, yang berita seliweran, nggak tahu yang benar yang mana, gampang kita komen, gampang kita itu apa, mengecap, bahkan mudah seorang hari ini menvonis saudaranya, ya, nggak tahu yang benar yang mana, apalagi apa berita-berita, ya. Wa kullu khutwatin yahtuha ila sholati shadaqah, dan termasuk sedekah adalah jalannya seseorang dengan langkah-langkah menuju masjid, itu adalah sedekah. Jalan, ya. Jalan itu termasuk sedekah, dan ke masjid. Wa tumitul adha 'anit tariqi sedekah, dan menyingkirkan gangguan dari jalan termasuk sedekah. Lagi lewat, ada apa? Ada, ya, misalnya ada, ya, ranting, atau mungkin ada, ya, paku atau apalah yang menghalangi jalan. Maka ini termasuk juga sedekah. Termasuk sedekah. Jadi bentuk-bentuk sedekah banyak. Makanya ini Rasul menyebutkan, ya, di antara sedekah ini, ya, sampai ngangkatin barang, mendamaikan seorang apa, dua orang yang berselisih. Ya, jangan malah mau dipanas-panasin. Kemudian mengangkatkan barangnya sampai ngomong yang baik saja, Pak. Ya, itu termasuk, ya, ya, bersedekah. Orang yang dengar senang. Kadang ada orang itu kalau ngomong jelekitin gitu. Ada nggak, Jamal? Oh, di sini semoga nggak ada ya, Jamal. Ada. Ya, kadang-kadang ada begitu. Ya, jarang ngomong, tapi kalau ngomong tuh jelekitin, ada. Ya, itulah makanya Pak Rasul sampai Rasul berarti kan ajarannya luar biasa, ngomong yang baik. Ya, jangan buat orang apa baper atau jadi sakit hati. Nah, bahkan Rasul sampai mengatakan walau antal qa'akhaka biwajhin talqin, walaupun seandainya tidak ngomong yang baik, ya minimal ketemu saudaranya itu dengan wajah yang ceria, itu termasuk sedekah. Kan nggak butuh dengan apa sekian ribu, ya, cukup dengan wajah yang ceria, ya. Dalam hadis yang lain termasuk sedekah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Muslim, wa kullu tasbihatin sedekah. Setiap tasbih itu adalah sedekah. Kita, ya, bertasbih subhanallah, subhanallah, ini termasuk apa? Sedekah. Ya. Yang ibu-ibu sambil nunggu apa? Nunggu suaminya pulang kerja, banyak bertasbih. Ya.
mengucapkan subhanallah, subhanallah, ini termasuk sedekah. Sambil nunggu anak pulang sekolah, tasbih, berzikir, sambil masak apa? Masak, ya, masak tempe, ya, sambil nungguin balik. Berapa menit itu? Subhanallah, subhanallah. Ini termasuk sedekah. Wa kullu tahmidatin sedekah, dan di dalam setiap tahmid juga sedekah. Alhamdulillah, alhamdulillah, termasuk sedekah. Ya, berangkat kerja di lampu merah, ya, lagi macet atau lagi nunggu lampu hijau, ya, berzikir, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini termasuk sedekah. Maknanya luas. Wa kullu tahlilatin sedekah. Kemudian Rasul mengatakan, dan termasuk sedekah adalah bertahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini termasuk juga sedekah. Ya, enggak butuh uang malah. Ya, tinggal kita memperbanyak tahmid, tasbih, dan tahlil. Ini termasuk sedekah. Ya. Wa kullu takbiratin sedekah, dan di setiap kita membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini sedekah. Jangan diremehkan. Ini walaupun kalimatnya singkat, kita nggak tahu amalan mana yang diterima. Barangkali kita berzikir itu yang diterima, kita nggak tahu. Ya. Kan nggak ada yang jamin kalau sholat kita diterima. Maka jangan remehkan amalan-amalan yang ringan. Ini kan ringan. Ya. Kemudian wa amrin bil ma'rufi sedekah, dan mengajak kepada kebaikan sedekah. Ngajak kebaikan. Ya. Ngajak kebaikan ya macam-macam caranya. Bisa dengan lisan, ya. Diajak ngaji, ya. Keluarga, saudaranya, ya, ada pengajian. Ini apa? Mengajak kepada kebaikan sedekah. Ataupun nggak harus dengan lisan. Ya, dengan apa? Dengan tulisan. Nyebar, nge-share pengajian. Ini kan ngajak kebaikan. Entah datang atau enggak, terserah. Yang penting saya sudah bersedekah nih. Begitu. Ya. Disebarkan, diinfokan, nggak apa-apa. Atau juga bisa lewat, ya, yang lain dengan tulisan. Ya. Belakang mobil ada tulisannya, ya. Ya, tulisan-tulisan atau gambar-gambar yang mengajak kepada kebaikan. Kadang-kadang kan enggak. Ya. Truk gambarnya apa itu? Gambarnya perempuan setengah apa? Setengah telanjang, ya. Kemudian tulisannya kutunggu, begitu kan ngeri coba gitu kan. Ya, coba diganti gambar-gambar itu. Terus gambarnya apa Ustaz? Gambarnya kuburan begitu. Ya, sudahkah siap Anda, ya, di waktu ini? Wah, kan ngeri itu. Mungkin aja orang yang lihat di belakang tobat. Ini ngeri banget nih. Lewatnya apa? Lewatnya udah jalannya rame, kemudian depannya gambarnya ya seperti, mungkin kan akhirnya jadi tobat, mungkin aja kita nggak tahu. Ya, kalau gambarnya, ya, yang menjadikan orang itu apa, ya, mikirnya macam-macam, jangan. Ini kan termasuk ngajak kepada kebaikan. Ya, makanya Rasul mengatakan wa amrin bil ma'rufi sedekah, dan ngajak kepada kebaikan. Di jalan ada apa itu yang ada iklan-iklan itu, ya kan? Seringnya kan ngajaknya apa di situ? Rokok. Coba sekali-kali itu kan disewa, ya kan? Disewa, sewa, kasih gambar apa yang ngajak kepada kebaikan. Jaga, ya, tauhid, jaga sholat, ya, jaga adab dan akhlak, kan ngajak kebaikan. Ya. Yang ada kan enggak. Banyakan iklan-iklan yang enggak jelas. Nah begitu. Kan bisa kita lewati itu.
wa amrin bil ma'ruf kata Nabi. Kemudian wa nahyin 'anil munkari shadaqah, dan melarang, mencegah dari kemungkaran juga termasuk sedekah. Ya. Mencegah dari kemungkaran juga sedekah. Ya. Di lingkungan ada yang nggak baik, ya, jangan malah didukung. Ya. Tetapi apa? Tetapi dinasehati. Kalau enggak sendiri, ya minimal menyampaikan kemana? Ke RT kan nggak apa-apa. Ya. Jadi apa? Suatu kemungkaran bukan dibiarkan. Loh ini kan mabuk kan di rumah sendiri, musiknya kenceng di sendiri, yang penting kan nggak ganggu. Iya, tapi kalau ada apa? Ada musibah kan kena semuanya. Ya enggak? Kenapa? Iya mungkin dia maksiatnya apa? Ya sendiri di rumahnya, tapi kalau ada musibah kan kena semuanya. Karena musibah datang di antaranya ketika sudah tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Diam semuanya. Ya, semuanya sudah diam. Ya. Tidak ada apa? Mengingkari kemungkaran. Nah, kemudian Rasul melanjutkan, wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma minat duha. Dan di antara untuk apa? Kalau memang belum bisa ya melakukan banyak tasbih tadi atau tahlil, tahmid, takbir, amar ma'ruf nahi mungkar, maka ya dibolehkan atau dicukupkan dengan sholat 2 rakaat, yaitu sholat duha. Itu bentuk apa? Bentuk sedekah. Ya, bentuk sedekah. Dari sini kita mengetahui, yang pertama perintah agar kita semampu kita untuk melakukan amalan-amalan kebaikan sebagaimana Rasul mengatakan wa kullu ma'rufin shadaqah, dan setiap kebaikan itu adalah sedekah. Apa yang kita bisa, ya, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa hari ini, apa yang sudah aku lakukan. Setiap dari apa? Ya kebaikan adalah sedekah. Isi hari-hari dengan apa? Dengan kebaikan dan sedekah. Dengan sedekah. Yang keduanya, jangan meremehkan amalan kebaikan walaupun itu ringan. Walaupun cuma nyingkirin gangguan dari jalan. Ya. Walaupun itu walaupun itu jangan ganggu jalan, gak apa-apa. Jadi apa? Walaupun itu ringan, jangan diremehkan. Kadang-kadang orang enggak. Ya sudah tahu jalannya sempit, malah apa? Ya malah parkir pinggir jalan, buat jalannya jadi sempit. Jangan. Ya itu orang lewat semuanya di sana. Yang harusnya jalannya lurus karena mungkin ada mobilnya, dia harus belok dulu. Ya, kalau ada kecelakaan, kena juga itu dosanya tuh yang parkir sembarangan. Gara-garanya dia itu. Ya. Karena jalannya jadi sempit. Ini contoh. Ya, di antara contoh, jangan meremehkan amalan yang kecil. Kemudian juga di antara juga yang ketiganya, perbuatan yang ma'ruf kebajikan adalah dengan ucapan. Dengan kalimat-kalimat, kata-kata yang baik. Maknanya apa? Kalau sebelum biar kita nggak nyakitin orang ngomong, pikir dulu. Gitu. Yang nggak harus mikirnya lama gitu, enggak. Kira-kira kalau ngomong begini gimana? Jangan ngomong dulu baru mikir. Orang kan banyak begitu. Yang penting keluar dulu ngomong. Akhirnya nyesel. Minta maaf. Klarifikasi. Ya, sabar, tahan dulu, pikir, baru ngomong. Jangan ngomong, baru mikir. Maknanya begitu. Ya. Kenapa? Karena ini termasuk sedekah. Karena kadang-kadang ada orang yang dia mungkin ngomong begini atau begitu, bagi orang lain itu bagi dia nggak masalah. Tapi buat orang lain belum tentu. Ya. Kemudian juga wa husnul bashar, dan juga berbuat baik kepadanya manusia.
Dan ada yang perbuatan ma'ruf dengan perbuatan, selain ucapan juga perbuatan. Apa tadi? Ngangkatin barang. Ya. Atau juga ya di antaranya juga dengan ya seorang yang menaikkan atau boncengin. Tahu tetangganya ada yang hamil tua, ya. Sampaikan kalau punya mobil, Pak. Ya, sampaikan aja kalau tengah malam barangkali ya istrinya jenengan mau lahiran ngomong. Nanti kita siap antarkan. Begitu. Jangan nunggu. Ya, jangan apa? Jangan nunggu. Orang kan kadang-kadang kan malu mau ngomong. Ya, namanya orang lahir kan bisa siang, bisa pagi, bisa tengah malam kan nggak tahu. Apalagi nggak punya mobil gimana? Ya, dan repot ya, mungkin pakai motor bisa, tapi ya kadang-kadang ya nggak gampang. Tahu ada tetangga gitu pengertian. Barangkali tengah malam tinggal ketok, ngomong, saya siap ya bantu. Begitu. Kalau saya nggak di rumah nanti saya tok ngomong apa ya, anak-anak biar nanti kalau ada sesuatu yang dibutuhkan siap, apalagi saudara, tetangga apalagi. Ya. Itu dengan apa? Dengan perbuatan. Ada tetangganya yang susah, ya, jangan nunggu diminta. Karena kadang-kadang ada orang yang aslinya susah, berat, tapi memang dia nggak mau minta-minta. Nah, orang yang begini yang harusnya dibantu. Kenapa? Karena dia menjaga wibawahnya, menjaga kehormatannya, nggak mau minta. Maka orang yang begini dibantu. Ya bukan loh, dia nggak ngomong kok, ya jangan nunggu, begitu. Kan kelihatan. Ada orang tengok-tengok, bingung. Ini kayaknya orang lagi kebingungan nih. Tanya, jangan nunggu. Wah, dia nggak nanya kok. Ya. Jadi apa? Dalam melakukan kebaikan nggak nunggu. Wa kullu muslimin qadirin ala ayyaf ala anwa'an minal ma'ruf. Maka setiap kita itu mampu untuk melakukan kebaikan yang disebut dengan sedekah, semampu dengan apa? Semampu kita dan dengan macam-macam. Jadi nggak ada namanya, oh, saya nggak bisa sedekah. Memang sedekah itu dengan uang doang kan enggak. Ya. Tapi dengan yang lain juga bisa. Wa ala muslimi an yajtahida fi fi'lil ma'ruf mimma yastati'u la yashukku alaihi. Dan juga apa? Seorang muslim bersemangat di dalam melakukan kebaikan. Ya. Di dalam melakukan kebaikan. Baik itu amalan yang kecil ataupun amalan yang besar. Baik itu dengan harta, ataupun dengan ucapan, atau juga dengan perbuatan, bahkan juga dengan ucapan yang baik, atau dengan wajah yang ceria, itu termasuk sedekah. Bahkan Rasul mengatakan, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Ya. Kalaupun hanya sedikit, nggak masalah, bisa berbagi, bisa membantu. Rasul mengatakan, ya jagalah diri kalian dari api neraka walaupun hanya dengan setengah kurma. Setengah kurma, ya kurma setengah satu kalau harganya 1.000, setengahnya berarti 500. Gorengan aja berapa sekarang? 1.000 malah kok. Iya kurang lebih begitu. Jagalah diri kalian dari api neraka walaupun bersedekah dengan satu gorengan. Begitulah kurang lebih. Karena Rasul di sana kurma, di sini kan gorengan begitu. Ya, kurang begitu sama. Kemudian yang terakhir, amalan yang kecil ya itu bisa berdampak menjadi besar manakala niatnya benar. Tetapi amalan yang besar tetapi ketika niatnya salah, ya, niatnya tidak ikhlas, maka bisa menjadikan amalannya menjadi kecil. Semoga bermanfaat. Selesai hadis ya tentang kullu ma'rufin shadaqah. Kita akan lanjutkan insyaallah taala di dalam hadis yang lain ya di pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.